Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja praktek saya selama 3 bulan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Saya Daya Dayanti dari MN18E, mahasiswi Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang, angkatan 2018. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta syafaatnya hingga saya dapat menyelesaikan laporan kerja praktek ini, di mana ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah kerja praktek di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Haji Dede Mulyadi SEMM selaku Rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang, kepada Dr. Haji Budi Prismayadi SEMM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang, kepada Ibu Citra SEMM selaku Ketua Program Studi Manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang yang menerima penulis dengan baik dan untuk berkonsultasi. Tidak lupa kepada Ibu Eri Rosmawati SEMM selaku pembimbing pembuatan praktek dan yang telah mengajar penulis tata cara menulis karya tulis ilmiah dengan benar, kepada Bapak Deari Nova SHMH selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang yang telah menerima saya melaksanakan kerja praktek di kantor BNNK Karawang tersebut, dan kepada Bapak AKBP Alfonso Margani SHMH selaku Kasubag Umum di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang, dan Bapak Predi Pranajaya SHMAP selaku pembimbing lapangan di kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang, serta seluruh staf yang ada di kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan saya dengan judul Sistem Informasi Keuangan pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang. Mengenai judul Sistem Informasi Keuangan pada Badan Narkotika Nasional ini dikarenakan pada kantor BNNK Karawang ini memiliki beberapa sistem keuangan yang digunakan. Sistem aplikasi keuangan yang digunakan itu ada beberapa sistem yang digunakan oleh kantor BNNK Karawang ini. Salah satunya adalah Sakti, aplikasi keuangan Sakti, lalu ada Smart, Monefgar, dan beberapa aplikasi keuangan lainnya yang digunakan oleh BNNK Karawang ini. Sebelum kita membahas tentang aplikasi tersebut, pertama kita akan membahas sejarah singkat tentang BNNK Karawang. Sejarah singkat dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang ini. Dalam peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah kabupaten atau kota. BNNK Karawang ini dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sebelumnya BNN merupakan lembaga non-struktural yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang ini didirikan pada tanggal 1 Januari 2012 dan roda kerja organisasi berjalan di Karawang dengan dasar pendiriannya yakni dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang perubahan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional,
Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata cara kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kota. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang merupakan lembaga vertikal pelaksanaan dan peningkatan kapasitas program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika, atau biasa disebut P4GN wilayah Kabupaten Karawang. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang melaksanakan visi dan misi tahun 2045 Indonesia bersih dari penyalahgunaan narkotika, melaksanakan program Impres nomor 2 tahun 2020 tentang implementasi P4GN di semua lini. Perusahaan ini atau lembaga instansi pemerintah ini memiliki pegawai yang memiliki jumlah pegawai sebanyak 30 orang, lalu beralamat di Jalan Husni Hamid nomor 24, Kelurahan Nagasari, Karawang Barat, yang memiliki visi misi sebagai berikut. Visi dari BNNK Karawang adalah menjadi lembaga pemerintahan non-kementerian profesional yang mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Karawang, dengan misi bersama instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat, bangsa, dan negara melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum, dan kerjasama di bidang pencegahan psikotropika, prekursoror, dan bahan adiktif lainnya. Selanjutnya, rincian tugas yang dilaksanakan sebagai di bagian Subbag Umum BNNK Karawang, di mana saya ditempatkan kerja praktek di bagian Subbag Umum tersebut. Rincian kerja pada bagian Subbag Umum BNNK Karawang adalah: yang pertama, mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan di lingkungan BNNK Karawang. Yang kedua, menyusun perencanaan program dan anggaran di lingkungan BNNK Karawang. Yang ketiga, melaksanakan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian rumah tangga, arsip, dan dokumentasi di lingkungan BNNK Karawang. Yang keempat, menyelenggarakan organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat. Yang kelima, menyelenggarakan pengelolaan barang atau barang milik atau kekayaan negara di lingkungan BNNK Karawang. Yang keenam, mengkoordinir, mensinkronisasi, dan pengintegrasian dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN di BNNK Karawang. Yang terakhir, ada pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala BNNK Karawang. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama, saya akan membahas tentang sistem informasi keuangan. Apa itu sistem informasi keuangan? Sistem informasi keuangan ini merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah keuangan perusahaan. Secara umum, sistem ini memiliki pemasukan yang terdiri dari subsistem data processing didukung oleh internal audit subsistem yang menyediakan data dan informasi internal. Sistem informasi manajemen keuangan yang selanjutnya disebut SIMKE semua adalah serangkaian manual maupun aplikasinya yang mengintegrasikan semua proses pengelolaan keuangan satker atau unit kerja, mulai dari perencanaan anggaran, penyusunan anggaran, penerbitan SPM, dan penyusunan laporan keuangan.
Informasi Keuangan ini mempunyai 3 tugas pokok, yaitu mengidentifikasi kebutuhan uang yang akan datang, membantu perolehan dana tersebut, dan mengontrol penggunaannya. Sistem aplikasi yang digunakan oleh BNNK Karawang ini adalah salah satunya adalah sistem aplikasi Sakti, yaitu sistem aplikasi keuangan tingkat instansi yang merupakan aplikasi yang mengintegrasikan seluruh aplikasi yang digunakan Satker, yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran, yang menerapkan konsep single database dan dilakukan secara sistem elektronik. Sebagai modul yang ada di Sakti meliputi modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul persediaan, modul aset tetap, modul pelaporan, modul administrator. Aplikasi Sakti Web merupakan integrasi dari berbagai aplikasi yang selama ini digunakan oleh satuan kerja atau Satker yang dengan berbasis pada penggunaan website sebagai basis pengerjaan datanya. Pada tahun 2019, implementasi Sakti berbasis web ditujukan untuk modul admin dan modul penganggaran pada seluruh satuan kerja kementerian atau kelembagaan. Selain aplikasi Sakti yang digunakan oleh BNNK Karawang, ada aplikasi SAS, ada aplikasi Monepgar BNNK dan Monepgar BNN yang dari pusat, dan aplikasi Smart. Aplikasi-aplikasi ini saling keterkaitan. Yang pertama digunakan adalah aplikasi Sakti, karena aplikasi Sakti ini memuat untuk penyusunan anggaran, perencanaan anggaran, dan penerbitan SPM, lalu penyusunan laporan keuangan. Untuk penerbitan SPM dan penyusunan laporan keuangan itu berkaitan dengan kebendaraan yang menggunakan aplikasi SAS. Sedangkan pelaporan penyusunan laporan keuangan itu menggunakan aplikasi Smart. Itu juga dipegang oleh kebendaraan. Di sini saya memegang aplikasi Sakti, yakni untuk penyusunan dan perencanaan anggaran. Selanjutnya ada tujuan dan metode. Tujuan dari kerja praktek yang dilakukan oleh mahasiswa adalah membangun mahasiswa yang siap dalam menghadapi permasalahan dan tantangan dunia usaha atau kerja, serta memiliki kemampuan dalam menganalisis permasalahan dalam lingkup teknologi. Yang kedua, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai disiplin ilmu di lingkungan kerja sebenarnya, sehingga mampu memberikan umpan balik berupa perkembangan keilmuan di dalamnya. Yang ketiga, mendapatkan data-data yang diangkat menjadi masalah untuk disusun dalam proposal tersebut. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif atau research, dan yang terkait dengan pelaksanaan KP, penulis menggunakan Metode yang digunakan untuk penulisan ini adalah metode deskriptif research, di mana data yang diperolehnya dan diklasifikasi ke dalam jenis data deskriptif, yaitu data yang berupa penjelasan dari salah satu karyawan yang menjelaskan tentang prosedur, kebijakan, dan kendala apa yang terjadi saat ini, dan research pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang tersebut. Selanjutnya ada tugas yang dilakukan selama melaksanakan kerja praktek di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang ini. Di bagian subbag umum, kegiatan yang paling sering dilakukan adalah kegiatan administrasi
administratif, yaitu kegiatan menulis atau mencatat surat keluar dan surat masuk, dan membuat disposisi untuk diajukan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional, lalu menulis atau membuat surat perintah atau mencatat surat perintah di buku surat perintah, dan mengarsipkan dokumen BNNK Karawang atau menggandakan dokumen untuk menjadikan hasil. Itu hanya tugas-tugas pendukung. Selama kegiatan kerja praktek di Subag Umum ini diperlukan pemahaman dan ketelitian untuk menjadi hal yang dituntut oleh instansi, karena tugas yang menjadi bagian dari pekerjaan praktikan selama menjalani praktik kerja lapangan ini atau selama menjalani kerja praktek ini adalah mencatat surat masuk atau surat keluar pada buku agenda surat masuk atau keluar, ataupun surat perintah, dan menangani panggilan telepon masuk, membuat lembar disposisi, menggandakan dokumen, mengarsipkan dokumen, menginput data anggaran pada sistem aplikasi Sakti tersebut. Itu adalah tugas utama saya sebagai orang yang membantu perencana untuk menyusun anggaran dan membuat data RAB. Tugas utama yang dilakukan adalah membantu perencana mengerjakan tugasnya yang menginput data keuangan atau penganggaran kantor per tahun, membuat data RAB per satker. Selama melaksanakan kerja praktek ada beberapa kendala yang menghambat pekerjaan atau kinerja saat melakukan pekerjaan tersebut. Kendala yang terlihat oleh saya adalah ruangan yang kecil atau sempit yang kurang nyaman karena berantakan hingga susah untuk mencari data yang diperlukan. Tidak jarang juga pekerjaan menjadi terlambat beberapa waktu karena sulitnya mencari dokumen. Namun dengan mungkin karena hanya orang TU saja yang tahu, jadi agak menyulitkan jika orang yang ada di TU itu sedang melaksanakan WFH sebagian besar, sehingga divisi lain yang akan memerlukan atau mencari data, dokumen, file yang ada di TU akan sedikit kesulitan karena tidak tahu tempat penyimpanan dokumen tersebut. Selain itu ada terjadinya sistem error atau human error pada saat input data anggaran di aplikasi keuangan Sakti yang mempengaruhi kepada sistem keuangan lainnya, karena Sakti adalah sistem aplikasi keuangan yang paling awal digunakan, karena pada sistem aplikasi Sakti ini adanya perencanaan penganggaran. Otomatis jika di perencanaan penganggaran salah data atau terjadinya error, otomatis pada sistem aplikasi lainnya seperti SAS, DJA atau Smart, Monepgar, Monepke, semuanya akan menjadi data tidak valid sampai ke Bapeda atau BNN pusat. Yang sering terjadi juga data anggaran yang diajukan oleh salah satu satker tidak valid karena jumlah anggaran dengan data tidak sama atau kelebihan, atau anggaran masih berlebih tapi
data sudah sesuai. Itu sering terjadi, atau miskomunikasi antar satker dengan perencana penganggaran ini. Solusi yang pertama, untuk ruangan kecil yang sempit yang kurang nyaman karena berantakan hingga susah mencari data, saya sebagai mahasiswa kerja praktek pada saat itu mencoba untuk menata kembali box-box atau map-map yang ada di satu ruangan Subagumum itu, atau ruangan tata usaha tersebut, agar tidak menyulitkan untuk mencari dokumen yang diperlukan atau file-file yang diperlukan. Sebenarnya dokumen yang ada atau file-file yang tersebut sudah ditata sedemikian rupa, sudah rapi, namun ada kalanya orang yang dari divisi lain untuk mencari file-file tersebut tidak tahu di mana file tersebut disimpan. Oleh karena itu, saya inisiatif membuatkan map box dengan data pegawai dan dituliskan apa saja isi dari box tersebut, apa saja yang ada di dalam map tersebut, agar atau map dengan data-data pegawai saya diberi nama, dilengkapi dengan nama-nama pegawai yang ada di dalam map tersebut, sehingga mempermudah untuk mencari data atau file-file yang diperlukan, menjadi lebih rapih dan memudahkan untuk mencari file. Solusi untuk sistem error atau human error pada saat input data penganggaran aplikasi, pada sistem aplikasi ini memerlukan ketelitian dalam hal menginput data dan komunikasi yang tepat antar satker dengan perencana sebagai orang yang berwenang atas aplikasi keuangan sakti tersebut. Karena data yang sering tidak valid dikarenakan kesalahan atas saat menginput data ke dalam aplikasi tersebut, sehingga data tidak dapat di-approval dari atasan atau saat muncul di aplikasi keuangan selanjutnya seperti SAS oleh bendahara tidak dapat divalidasi data tersebut karena anggarannya tidak valid, atau anggaran data tersebut tidak sesuai dengan seharusnya, tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan, entah kelebihan atau kekurangan. Otomatis data tersebut akan kembali kepada admin perencana dan direvisi ulang dan melakukan diskusi dengan satker yang terkait. Solusi terakhir dalam pembuatan data anggaran yang diajukan itu dengan masalah seperti ini biasanya dilakukan diskusi antar satker, lebih kepada keterbukaan antar satker atau antar kasih divisi bagian-bagian masing-masing didiskusikan kembali agar terbuka, agar tidak terjadi lagi adanya data tidak valid anggaran dengan data yang akan digunakan atau menjadi kelebihan anggaran, sehingga dilakukan perubahan jumlah atau penambahan jumlah barang atau akunnya agar data anggaran itu tersebut dapat di-approval oleh atasan. Kesimpulan dari praktikan ini juga mengalami beberapa pelaksanaan saat kerja praktek, ini masalah sistem error saat input data pada aplikasi dan kesalahan saat menginput data yang berpengaruh terhadap semua sistem karena sistem saling terkait, ruangan yang kecil, sempit dan kurang nyaman. Mungkin bisa itu untuk tata layout, mungkin
bisa lebih ditata menjadi lebih rapi, lebih efektif dan efisien lagi jika barang-barang yang sudah lama atau sudah tidak terlalu diperlukan dalam ruangan tersebut bisa ditaruh di gudang atau disimpan di satu tempat di lemari atau di atas lemari agar tidak membuat ruangan yang sudah memang sempit, memang tidak luas menjadi makin tidak nyaman karena terlalu banyak barang-barang yang ada di situ, dan sebagian besar barang-barang tersebut sudah tidak terpakai atau sudah sangat jarang digunakan, hanya menjadi mempersempit keadaan saja. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan saat kerja praktek tersebut membuat saya menjadi memiliki banyak pengalaman dan menambah ilmu praktikan tentang cara bekerja dengan baik dan benar, serta menambah teman dan relasi. Untuk saran, pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang dapat melakukan monitoring atas kelebihan anggaran yang ada sehingga dana tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya. Dan karena kurangnya pegawai sehingga membuat ada beberapa pegawai diharuskan memegang 2 aplikasi dan mengakibatkan pekerjaan kadang menjadi melambat karena banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan. Mungkin sarannya untuk lembaga, saya tidak tahu alasannya kenapa tidak menambah pegawai agar dapat lebih efisien atau efektif untuk mengerjakan suatu pekerjaan, hingga satu orang hanya memegang satu aplikasi atau menjadi satu saja per orang, jadi lebih efektif, lebih cepat kerjanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atas laporan kerja praktek kali ini. Berikut adalah beberapa dokumentasi selama melaksanakan kerja praktek di BNNK Karawang ini. Selama melaksanakan kerja praktek di BNNK Karawang ini ada berbagai kegiatan yang saya lakukan. Ada apel pagi setiap hari Senin, ada senam setiap hari Jumat sebulan sekali. Kebetulan saat itu saya kedapatan untuk mengikuti acara senam tersebut. Lalu ada bimbingan rohani yang diadakan pada saat bulan Ramadan, dan pelaksanaan kerja praktek selama di BNNK di ruangan TU bisa dilihat seperti di gambar. Kadang terlalu banyak barang yang seharusnya dirapikan kembali agar terlihat lebih nyaman dan lebih luas ruangannya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan. Sekian dari saya Dea Dayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.